Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu untuk bersama-sama tentang yakni pembahasan fikih praktis terkait thaharah dan salat. Ini siapa namanya? Faiz. Ini sampingnya Altaf begitu ya. Mau pakai mic? Boleh deh. Altaf. Ini siapa namanya? Hafiz. Kalau ini Fawaz. Satu lagi Rafi. Baik, 5 santri di depan Ustadz. Perkenalan diri ya. Nama Ustadz adalah Rughbi Jauhari. Ustadz di sini akan menyampaikan terkait materi thaharah dan materi salat. Adapun rujukan yang akan kita jadikan utamanya adalah kitab Tahrir Tanqih Al-Lubab yang ditulis oleh Al-Imam atau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syukran. Bismillah. Jelas seperti ini atau seperti ini? Nyaman pakai mic atau pakai tanpa mic? Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan kita jadikan rujukan yakni kitab Tahrir Tanqih Al-Lubab yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Hafalkan, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai tadris kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama buka dahulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hafu 'ala tamassuk bi kitabillah ibtigha'a mardatillah wa sunnati rasulillah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, berikanlah kami berkah pada pagi hari ini dengan membaca ayat-ayat-Mu, dengan bersama-sama kami mempelajari, mendalami Islam, salah satunya dalam kajian fikih pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke bab yang pertama. Nah, sekalian, boleh geser ke sana sedikit. Kita mengenai thaharah wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi al-mutahhir. Apa itu al-mutahhir? Jadi kita sebelum sholat, syarat salah satu di antara sholat adalah suci. Thaharah di sini maknanya maksudnya adalah suci. Ya, suci dari apa? Suci dari nanti kita singgung. Al-Mutahhir, yang mensucikan. Oke. Yang mensucikan diantaranya apa saja? Kalau badan kita ada sesuatu yang najis, nanti kita singgung najis ya. Bila di badan kita ada yang najis, yang bisa mensucikan diantaranya apa? Air. Atau sesuatu yang najis, bagaimana menghilangkannya? Dengan turab, dengan dabil, dengan
Kita jawab perkara ini. Sekarang yang pertama, al-ma' al-mutahhir, air yang mensucikan. Ya. Jadi air itu kan banyak, tapi tidak semua air bisa mensucikan. Gitu ya. Kita lihat apa itu air yang mensucikan yang bisa kita pakai untuk berwudu, yang bisa kita pakai untuk misalkan kalian sedang atau setelah ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah tahu? Ada yang tidak tahu? Tahu kita semua ya. Setelah mimpi basah, air apa yang boleh digunakan? Nah, al-ma' al-mutahhir, air yang bisa digunakan untuk bertoharoh apa saja? Atau apa itu? Majlisal nama bila qaidin, adalah air yang tidak ada ikatan sesuatu. Air yang tidak tercampur sesuatu. Contoh, air kalau antum masukin gas jus bercampur kan? Bercampur. Air antum masukkan ke dalamnya minyak, meskipun minyak itu ke atas gitu ya. Tapi ketika masih bercampur di awal-awal, boleh kita pakai? Tidak boleh. Air antum masukkan deterjen di situ sehingga baunya beda, warnanya sudah putih, boleh tidak? Tidak boleh, karena airnya tidak bila qaidin, airnya memiliki keterikatan dengan zat yang lain. Gitu ya. Harus air yang murni, tidak terikat dengan apa? Dipahami? Baik. Kemudian itu yang pertama, macam-macam air. Macam-macam air. Yang pertama al-ma' al-mutahhir, air yang mensucikan. Ya. Yang kedua al-ma' al-tahir, air yang suci. Ada tadi yang mensucikan, ada yang suci. Yang suci itu tidak bisa kita pakai untuk mandi atau wudu. Maksudnya mandi wajib ya. Kalau kalian mandi biasa saja pakai air rinso, ya boleh saja silakan. Kalau kalian mandi dengan air sabun, nggak dibilas pakai air yang jernih, boleh atau tidak? Boleh-boleh aja, asalkan bukan mandi yang wajib. Gitu ya. Kalau mandi wajib mah berarti ya nggak sah mandinya. Dipahami ya? Nah, al-tahir, air yang suci tapi tidak najis, apa saja itu? Mastu'mila qalilan, yang dipakai sedikit dalam hal yang wajib tapi belum menjadi najis. Nah, apa itu maksudnya? Yang mudah dipakai atas sesuatu yang wajib, misalkan antum pakai airnya jernih, air dari keran, kemudian antum pakai untuk berwudu, bekas airnya itu tidak boleh dipakai untuk wudu lagi. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kita ya, itu air bekas kita mandi tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Antum habis mandi wajib, bekas air antum tidak boleh antum pakai untuk berwudu. Walau kita najis, tapi belum jadi najis, kecuali di badan kita habis kencing nih, kan? Setelah kita kencing, kemudian kita mandi, air kita bercampur dengan air kencing yang kita miliki, maka airnya berubah menjadi najis. Betul tidak? Tapi kalau kan tidak semua kita mandi itu ada kencingnya, betul tidak? Kan ada yang kencing dulu, bersihin baru lagi. Nah, kencingnya mohon maaf, ada jauh, kencingnya di kloset, udah bersih itu, udah cebok itu, atau mandi itu, bekas airnya, nah itu tidak najis karena kencing antum sudah bersihkan di kloset, gitu ya. Nah, antum mandi, bekas airnya tidak najis, tapi tidak boleh digunakan kembali untuk berwudu, untuk mandi wajib. Paham ya? Apalagi au taghayyara katsiran min tahirin khalidin bil ma'an bin, atau itu yang pertama tadi air yang dipakai untuk wudu atau mandi wajib. Yang kedua air yang berubah dan bercampur dengan sesuatu yang suci. Kayak tadi
air bening tuh dari keran, kemudian bercampur dengan deterjen, najis atau tidak? Tidak najis, suci atau tidak? Suci, suci, tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu karena sudah bercampur dengan sesuatu. Dipahami ya? Itu cukup segitu. Wa najis, dan air yang najis. Nah, tadi yang pertama ya, air yang mensucikan. Suci mensucikan yang pertama. Yang kedua, suci saja, tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang najis. Oke. Apa saja itu yang najis? Matasala bihi najisun. Sesuatu yang bercampur dengan yang najis. Ya, kencing nih. Ada satu gayung, tetesan air kencing, tes, jadi najis. Ya. Kemudian lain seperti yang lainnya bisa ditafsirkan. Wa huwa duna qullatain, adalah di bawah 20 qullah. Kalau satu gayung mah masih kurang daripada itu. Satu gayung tetesan air, satu tetes kencing, maka jadi najis. Seperti kalau ada kolam besar atau tandon lah, ketetesan satu tetes tetap najis atau tidak? Tidak najis karena ini kecuali kencingnya juga banyak. Kalau kencingnya banyak tuh 10 orang kencing di situ, ya bau juga. Warnanya bisa jadi tidak berubah, tapi baunya ada. Maka najis itu ya. Allah ya Allah, cukup ya. Kemudian sekarang kalau debu atau tanah, tanah juga ada. Tanah yang mensucikan, mutahhir, dan ada pula tanah yang suci, ada pula tanah yang najis. Yang suci bagaimana? Yang belum dipakai untuk yang fardu. Walam yahtarid bisyai'in, dan belum bercampur dengan sesuatu. Antum kan pakai tayamum tuh. Tayamum pakai air atau pakai debu atau tanah? Pakai debu atau tanah ya. Bekas antum tuh, antum nampok tangan antum ke tanah, antum bersihkan biar gak terlalu banyak debunya. Antum pakai ke muka. Nah, debu yang ada di muka, tanah yang ada di muka itu sudah dipakai untuk bersuci. Ya. Tapi kalau tanah yang masih di bawah itu suci. Tapi kalau tanah yang antum pakai sudah antum pakai keluar tayamum yang ada di muka itu, maka itu sudah antum pakai untuk sesuatu yang fardu, tayamum nggak bisa dipakai lah. Nah, itu ya, dipahami ya. Antum tepuk lagi ke tempat yang sama, boleh nggak? Nih, antum ini misalkan tanah ya, lapangan ya, lapangan. Ini posisi sini, antum pakai. Kemudian antum tepakin ke pusat dengan menyeluruh ke wajah itu. Nah, setelah selesai, antum tepak lagi ke tempat yang sama, boleh atau tidak? Oh, boleh. Karena yang sudah dipakai untuk bersuci itu yang dibuka. Ini mah belum. Ya, dipahami ya. Ambil aja dari tempat yang sama, nggak usah geser ke samping. Oke, dipahami ya. Kemudian ada pula yang tahir yang suci. Masuk pada fi fardin wa talaqqa bi tahir, yang suci tapi tidak najis. Tadi yang habis dipakai untuk yang fardu, habis tayamum, dan yang ada di muka hukumnya adalah suci, tapi tidak bisa dipakai buat tayamum lagi. Misalkan sudah antum usap muka, pas saya balas sempok lagi, itu masih ada debu, ambil lagi dibakar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Gitu ya, dipahami ya. Oke. Ada pula yang ketiga adalah wanajisun, tanah yang najis adalah sesuatu yang bercampur dengan najis. Ada kencing di tanah, tempat kencingnya, tempat tanah yang dikencing oleh kucing, maka itu najis. Ya kan, tayamum di situ. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau kita Tuhfatul Tullab, cara mensucikannya adalah dengan
disiram cukup cukup segitu. Kemudian tunggu kering. Setelah kering boleh dipakai untuk bertayamum. Siap ya. Kemudian udah lebih potakhallul, nah ini kita lihat saja ya. At-taharah sudah jatuh belum? Jatuh dulu. Air yang macam-macam air, macam-macam air dan tanah. Satu, suci mensucikan. Yang kedua, suci saja. Yang ketiga, najis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya, apa yang dimaksud dengan wudu? Wudu adalah membasuh dan mengusap anggota tubuh tertentu dengan niatan wudu. Kalau membasuh atau mengusap anggota yang bukan wudu, wudu atau bukan? Bukan. Membasuh perut, maaf, wudu atau bukan? Bukan. Membasuh dada? Bukan. Kemudian, misalkan membasuh muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Dan ketika membasuh itu, niatannya cuma bersihin badan doang, tidak ada niatan wudu. Jadi wudu atau tidak? Tidak wudu, karena tidak ada niat. Gitu ya. Apa itu wudu? Wudu membasuh dan mengusap anggota tubuh tertentu dengan niat khusus. Gitu ya. Baik, apa sih hukumnya wudu? Nah, hukum wudu adalah wajib bagi orang yang berhadas. Antum kalau punya wudu nih, udah kentut, udah BAB, udah pipis, mau sholat, maka hukumnya wajib wudu. Jadi itu syarat. Kemudian ada pula hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah itu wudu kapan? Ketika antum sudah punya wudu, antum wudu lagi. Gitu ya. Antum sudah punya wudu nih. Misalkan waktu zuhur, antum sudah berwudu. Tadi atau kemarin misalkan ya. Atau berwudu. Tadi lah dari subuh. Sebelum sholat subuh antum berwudu. Habis berwudu, antum sholat subuh. Dari sholat subuh ternyata sampai zuhur nggak BAB, nggak kentut, nggak pipis, nggak maaf, bikin kemaluan. Karena bikin kemaluan dalam hal ini membatalkan wudu. Kira-kira kalau wudu lagi apa hukumnya? Sunnah. Antum subuh wudu dan belum batal sampai ke wudu, langsung sholat zuhur tanpa wudu, sah atau tidak? Sah, karena masih ada wudunya. Tapi kalau diperbaharui, maka hukumnya menjadi sunnah. Misalkan antum sudah punya wudu juga, subuh tadi sudah berwudu, masuk ke aula wudu lagi, hukumnya apa? Sunnah. Keluar aula, keluar toa, antum wudu lagi, apa hukumnya? Sunnah. Perbaharui lagi sunnah lagi, gitu ya. Jadi wudu itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Dan sunnah juga habis mandi wajib atau habis mandi wajib nih. Setelah mandi wajib, mandi wajib itu kan derajatnya membersihkan keseluruhan. Dalam salah satu qaul adalah ketika sudah mandi wajib, mau sholat langsung atau boleh? Karena sudah mandi wajib termasuk wudu juga. Wudu kan sebagian parti parsialnya. Tapi kalau mandi wajib keseluruhan, bukan mandi yang sunnah ya, bukan mandi yang sunnah, mandi wajib. Nah, ketika hal tersebut dilaksanakan, maka tidak perlu berwudu. Tapi kalau habis mandi wajib mau berwudu lagi, apa hukumnya? Sunnah. Oh berarti, kamu habis mandi wajib ngapain wudu lagi? Ya apa? Karena hukumnya sunnah. Gitu ya. Ainda iradati al-junub. Dan kapan juga wudu menjadi sunnah? Ketika mau junub, mau makan.
tidur. Mau maaf berhubungan suami istri, wudu dulu. Au al-muhdits nauman, orang yang gak punya wudu pengen tidur. Ya. Orang yang gak punya wudu pengen tidur. Kan ngapain tidur? Orang tidur kan wudunya pasti batal. Betul tidak? Tapi sunnah. Ketika fulan tersebut mau tidur, dia berwudu sehingga bisa jadi nyawanya diangkat, namun dalam keadaan berwudu, menutup usianya dalam keadaan berwudu. Walaupun ketika tidur pasti batal itu wudunya ya. Paham ya? Oke, itu hukum-hukumnya. Bisa jadi fardu, bisa jadi sunnah. Kapan lagi? Indah ghadabin, ketika marah, ketika ghibah. Astagfirullah, tadi saya ghibah orang. Lantas kalau wudu jangan ghibah lagi begitu. Maksudnya wudu itu biar ya Allah saya malu ya Allah, kumur kemudian basuh muka sampai istighfar kepada Allah, saya lagi ghibah ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, gitu ya. Ya ghibah seperti itu. Insyaallah ya. Kemudian wa masih mayyitin, ketika mau memegang mayit dan kita dalam kondisi suci, kita sudah berwudu dan lain-lain sebagainya. Insyaallah. Furdu. Oke. Sekarang wudu yang apa? Seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah niat. Pasti niat dulu tuh. Antum cuci muka tapi gak niat, saya cuci muka deh. Siang-siang panas banget, gerah banget, atau cuci muka biar bersih. Kemudian bersihkan tangan kanan doang. Kalau bersih tangan kanan doang sama muka tanggung banget, mending wudu. Ya. Kemudian lanjut ke tangan yang kiri, sah atau tidak? Tidak sah. Yang muka tangan yang pertama itu tidak pakai niat, sah wudunya. Kalau mau berpahala ulang lagi yang pertama. Bisa ya. Jadi niat pertama nih, penting dulu niat. Kemudian setelah niat apa? Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Oke. Kemudian wal yadaini ma'al mirfaqain, dan tangan, membasuh tangan sampai ke sikut, bukan sampai ke sikut, bersamaan dengan sikut. Jadi ini coba. Ghuslul wajhi, batas wajah itu mana saja? Tidak harus kena ke salah satu rambut, batasan rambut. Ini muka kita nih. Antum jangan kasih spasi antara muka yang yang di pusat. Harus ketika membasuh itu, ketika membasuh ada air yang kena ke rambut. Set, karena gini kan, set. Usaha dibasuh, hidupnya sampai ke kena ke perbatasan kepentingan, sini, ke bawah. Nah, ini kan muka sebetulnya. Ini muka bukan? Secara anatomi ini muka bukan? Bukan. Tapi ini harus dibasuh nih, sampai lepokan gitu ya, sampai ada pertemuan siku-sikuan antara ini dengan leher. Nah, jadi saya di bawah. Nah, ketika berwudu ininya tidak dibasuh, maka tidak sah wudu. Secara anatomi ini bukan wajah, ya, tapi ini harus dibasuh. Segini bulat nih. Set 1, 2, 3. Gimana kalau maaf orang yang sudah tua kemudian rambutnya nggak tumbuh lagi, rambutnya begini, bagaimana tuh kita membasuh? Basuhnya adalah kira-kira dulu rambutnya rambutnya dulu yang menumbuh itu semana sih? Mungkin segini ya, nanti sampai sini. Kami siap ya? Coba kita basuh muka. 1, dilepas dulu kacamatanya, bajunya dilepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat berwudu lillahi ta'ala, ambil air, basuh muka.
Anggap ini ada airnya ada. Lama-lama. Satu. Anggap ada airnya. 1, 2, 3. Masuk mukanya. Oke, bagus. Tanya. Ininya mana nih? Udah kena belum? Kena sampai ke pertemuan ke leher. Sini nih. Jadi kayak apa ya? Ini kayak dagu lah ini. Ini kayak dagu kan? Set. Nah, pertemuan dagu. Nah, gampangnya begitu. Ya, dipahami ya. Pertama wajah. Kemudian bagaimana membasuh atau kumur-kumur, membasuh hidung? Bagaimana hukumnya? Sunnah, tidak wajib. Namun nanti kita dulu ya. Kita fokus ke yang wajibnya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertama lihat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga yadaini ma'al mirfaqaini, kedua tangan dan siku, bukan sampai siku. Dalam madzhab Syafi'i dan siku. Berarti siku keseluruhan harus dibasuh dari awal siku, mungkin awal siku sebelah sini ya. Mungkin bisa kita katakan awal siku sebelah sini nih. Ujungnya mana? Ujungnya sini nih, siku kan. Berarti dari sini, dari tangan awal sampai ke sini harus dibasuh keseluruhan. Oke? Antum-antum yang selama ini punten misalkan mazhabnya yang lain di rumah. Di pesantren kita karena kita manhajnya Syafi'iyan madhaban, maka diterapkan wudunya sampai siku pun melewatinya. Lewatin dikit sedikit. Nah, gitu ya. Pahami ya? Ada pula yang sampai batas siku kan dalam ayatnya ilal marafiq famsahu aydiyakum ilal marafiq Allah sampai ke siku. Nah, sini nih. Tapi kita ini tidak pakai. Di pesantren kita tidak pakai yang seperti ini. Ya, kita pakainya siku lewat. Lihat sini, lewat. Nah, sini nih. Kira-kira di sini nih. Kalau antum ada pegang nih, ada kayak kulit-kulit yang begini nih, kulit-kulit yang apa sih namanya nih? Yang keriput-keriput begitu, itu harus lewat. Nah, pahami ya? Oke. Kanan kiri gimana? Harus kanan kiri tertib atau tidak? Kalau tertib sunnah, tidak tertib pun sah sebetulnya. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Sunnahnya adalah dari kanan dulu, kanan baru kiri. Itu ya, pahami ya. Kemudian wa ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bayn, membasuh ini wa mashu ba'di ar-ra'si, membasuh sebagian daripada kepala. Maka kalau dalam Syafi'i antum nih, ini rambut kita nih, ambil air setengah, tapi harus sampai ada kulit kepala yang kena, jangan rambutnya doang. Harus ada kulit kepala yang kena, segini doang ya, atau ambil air segini doang, itu dalam Syafi'i sah, gitu ya. Dan redaksinya pun membasuh sebagian daripada kepala, dia harus kena ke kulit kepala sedikit. Namun bukan berarti dalam mazhab Syafi'i ada kelonggaran lantas satu kalau gue cuma segitu seperti itu. Tidak afdol, pahalanya tidak sempurna. Ambil air, kemudian mengusap. Bedanya ini di atas ini apa? Bedanya adalah ini membasuh, ini mengusap. Wajah membasuh. Tadi kalau ada salah-salah kata diralat ya. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Apa bedanya dibasuh dan diusap? Ini kalau kalau dibasuh itu minimumnya ada koproh. Maksudnya apa? Ini tangan kita nih, tangan kita pakai buat ngambil air. Ambil air, kemudian tangan kita balikkan, ada air yang netes.
bukan netes yang lama, celak, bukan. Tapi ketika begini, serap airnya jatuh. Nah, itu namanya membasuh atau ambil air. Minimum airnya itu bisa ketika diginikan ada yang jatuh. Netesnya bukan netes yang lama. Kalau gitu, itu bukan seperti itu. Tapi ketika kita jatuhkan ada yang celak. Umum seperti itu. Nah, ketika kita sudah biasa seperti itu, usapkan ke muka. Nah, itu namanya membasuh. Tapi kalau mengusap nih, maaf nih, atau membuka keran, atau keranjang air, atau cipratin begini tangan antum, misalkan, atau cipratin begini tangan antum usapin ke kepala, itu mengusap dan sah. Tapi kalau muka nih, atau membukakan keran, atau tadangin pakai tangan, antum buang airnya, antum cipratin begitu ke muka kita untuk membasuh, tidak sah. Oke, dipahami? Semua anggota tubuh itu dibasuh kecuali kepala saja. Ya, dipahami ya? Kalau kepala bagaimana Ustaz? Kalau airnya ternyata banyak, boleh-boleh saja. Itu batas minimumnya. Gitu ya. Kepala pakai air yang banyak begitu. Ini kan kita ambil air segini nih, hampir penuh gitu. Kita basuhkan ke kepala, boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Tapi batas minimumnya seperti itu. Wajah kalau kita tadi pakai metode mengusap maka tidak sah. Pahami ya? Oke. Kemudian wa ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki bersamaan dengan mata kakinya. Jadi tadi ya, mata kaki bukan batasannya saja, tapi mata kaki harus lewat. Sip. Dan yang terakhir adalah tartib, urutan. Nah, jadi nggak boleh tuh antum basuh tangan dulu, baru kepala, baru niat. Kalau misalkan niatnya di pertama antum kaki dulu. Saya lagi pengen kaki dulu. Baru setelah itu ke kepala. Nah, tidak boleh, harus berurutan. Wajah, tangan, kepala, kemudian kaki dan paham ya? Kemudian sunah-sunahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunah-sunahnya. Oke. Kita ke sunah-sunahnya ya. Yang pertama, setelah niat. Tadi setelah niat, sunah-sunahnya. Nih. Setelah niat ini ada sunah-sunahnya. Apa setelahnya? Mencuci tangan. Ya, cuci tangan. Cuci tangan. Habis cuci tangan apa? Kumur namanya madmadah 50. Madmadah. Ya, ulangi apa yang saya bilang. Madmadah.
Madmadah. Madmadah kayak mop. Seakan-akan kumur-kumur. Madmadah artinya adalah kumur. Jadi setelah cuci tangan, apa sunnah selanjutnya? Madmadah, kumur-kumur. Betul. Habis kumur-kumur apa sunnah selanjutnya? Basuh hidung, istinsyaq. Bahkan istinsyaq itu bukan hanya sedikit saja, tapi dihirup sampai agak sakit dikit. Itu untuk membersihkan ada kuman-kuman atau bakteri yang ada di atas sehingga bisa istinsyaq. Kalau tuh misalkan naik motor jauh-jauh itu kadang ada polusi debu yang menggumpal. Nah, itu bisa jadi ketika ada istinsyaq, gumpalan itu menjadi lunak dan bisa dikeluarkan. Insyaallah. Kemudian setelah istinsyaq ada namanya istinthar. Istinthar itu setelah dihirup dikeluarkan. Nah, dihirup itu namanya istinsyaq, dikeluarkan namanya istinthar. Ya. Nah, setelah itu apa? Baru setelah itu masuk ke muka. Kemudian muka sunnahnya cukup segitu ya. Muka, kemudian tangan sunnahnya dimulai dari mana? Mulai dari mana? Dari jari, telapak tangan. Nah, misalnya kalau kita ngambilnya dari bejana gitu ya, kita sendok begini, airnya ngalir gitu tuh. Nah, kita mulai dari sini. Tapi kalau gimana Sob kalau ternyata kita pakainya pakai keran? Ya pakai keran juga boleh, tapi mulainya dari sini juga. Atau kalau pengen kesunahan, kan dalam apa namanya atau ulama tuh kalau bisa segala sesuatu itu kita lakukan ada sunnahnya. Wala tahukka. Kalau bisa juga jangan kita garuk-garuk badan kecuali kita ada ilmunya, ada sunnah. Nah, wudu juga begitu. Kalau ada sunnahnya, meskipun yang bukan wajib, sah-sah saja kalau tidak seperti itu. Tapi kalau bisa pakai sunnahnya sehingga dapat pahala lebih banyak. Kalau ada keran misalkan kalau kita pengen kayak Rasulullah gitu, airnya dialirkan dari sini, ambil apa namanya buka keran, ambil air tuh segini, kita kucurkan begini. Atau kalau tidak mah buka keran, kita pakai untuk berwudu 1, 2, dari sini ya, dari jari mutar. Kemudian apa sudah selanjutnya? Ditahdir, digosok-gosok sela-selanya. Pernah lihat di rumah sakit nggak? Di rumah sakit itu kan ada pengumuman, ada informasi, tulisan gambar. Kalau mencuci tangan bagaimana? Ini dulu 1, 2, 3, ini. Itu tahdir. Dan Islam sudah mengajarkan itu. Ya, jangan sampai ini bagus banget gimana Islam juga. Insyaallah luar biasa Islam. Nah, kemudian apa sunnah selanjutnya? Sunnah tadi takhlil ya, sela-sela, kemudian dimulai dari jari, kemudian digosok. Kemudian selanjutnya adalah mashu ba'dir ra's, membasuh sebagian daripada kepala. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya semuanya. Ambil air, dikepretin atau dihilangkan dulu genangan airnya. Kemudian ini tangan kita ke rambut seluruhnya dan masuk ke sela-selanya. Jadi bukan begini dong nih, tapi begini. Kayak nyisir kita. Kayak nyisir. Nah, belakang ke depan lagi. Ya. Coba praktekkan. 1, ambil pecinya, turunkan pecinya. Nah, membasuh kepala. 1, 2, 3, ambil air, basuh kepala, atau usap kepala ini nih. Kayak apa namanya? Kayak nyisir, sehingga sela-selanya itu kena. 1, 2, 3, ini nih. Nah, depan. Nah, begitu.
1, 2, 3. Nah, belakang sampai belakang, maju depan lagi. Nah, kenapa? Apa? Nggak apa-apa, botak juga nggak apa-apa. Set saya botak, set nggak apa-apa. Tangan antum begitu aja, set. Nah, begitu. Ada rambut, insya Allah sunnahnya benar. Begitu ya, pahami ya? Gitu, itu membasuh kepala sunnahnya. Kemudian kemudian setelah kepala turun ke kaki, sebelum kaki ada satu anggota tubuh yang diusap, apa itu? Telinga. Ambil air, kemudian usap ke telinga. Ini mustabib atau jari telunjuk kita ini masuk ke dalam lubang. Masuk ke dalam lubang. Kemudian ini buat bersihin telinga yang belakang. Nah, 1, 2, 1. Nah, paham ya? Cukup? Coba gimana caranya? Bersihin telinganya. Gimana? Ini bersihin telinga begini, muter nih. 1, kayak gosok-gosok telinga belakang. Kemudian yang depan bagaimana? Jari yang depan gosok telinga yang depan. Nah, ini kan kita ada sela-sela begitu ya. Nah, gosok-gosok masuk ke dalam, putar-putar. Lubangnya juga demikian. Gitu ya. Itu membasuh telinga. Sekarang kaki. Masuk kaki. Dibasuh dari jari sampai ke mata kaki, muter, dan seperti yang tadi tangan ya, sela-selanya pakai. Kalau pengen sunnah banget pakai ini jari kelingking. Sela-selanya pakai jari kelingking. 1, 2, 3. Boleh nggak begini langsung? Boleh saja. Tapi kesunahan yang ditunjukkan pakai kelingking. Ya. Difahami semuanya? Cukup? Nah, kemudian setelah itu adalah doa setelah coba kita doa setelah wudu. Ada yang tidak hafal doa setelah wudu? Tidak hafal? Hafal. Ada yang tidak hafal? Tidak hafal. Coba kita baca bareng-bareng ya. Syahadat. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ada yang beda? Beda, coba gimana? Sampai mana saja baru? Syahadatnya aja? Gak ada doanya selanjutnya? Ya boleh-boleh saja. Tapi bagusnya ada doanya juga lebih bagus itu ya. Allahumma ij'alni, ya Allah. Atau kalau belum tahu lafaz bahasa Arabnya, Allahumma ij'alni, terus bisa nggak? Nah, ini subhanakallahumma ini. Ya, dari atas sampai subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, ini juga boleh. Tahu kafaratul majlis enggak? Nah, ini kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, silakan tulis. Jangan lupa tulis. Yang kita yang saudara. Ya, asyhadu anna dari mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah hafal belum? Nah, tulis silakan. Ya. Boleh segera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makruh, apa itu makruh? Hal yang dibenci Allah. Bisa dalam syariat makruh itu adalah hal-hal yang bila dilakukan dapat pahala. Mohon maaf, kalau dilakukan maka tidak dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan pahala. Insyaallah ya. Nah, apa itu? Al-israf, kebanyakan air, boros air. Makruh tuh kalau kita berwudunya itu hemat-hemat air, maka akan menjadi sunnah. Jangan berlebihan dalam berwudu, maksudnya jumlah airnya. Kalau misalkan cukup dibuka seperempat saja, ternyata cukup, ya cukup segitu. Saya kira orang kalau sampai full itu berlebihan. Karena dibuka seperempat juga kayaknya cukuplah, begitu ya. Kemudian wasiyatu ala salat, dan lebih membasuh atau mengusap lebih daripada 3. Sunnahnya berapa? 2 atau 3. Basuh muka nih sunnah 1, 2. Dapat sunnah tuh 3, masuk sunnah tuh 4. Terus. Jadi ketika kita melaksanakan wudu membasuh cuma 1, 2, 3 kali, akan dapat pahala 2. Pahala yang pertama, pahalanya berwudu 2 sampai 3 kali. Pahala yang kedua, pahalanya adalah pahala berlebihan. Ya, betul pahala. Lanjut. Wa nafsu anha makruh juga kalau kurang daripada 2. Bukan kita basuh cuma sekali saja. Makruh. Kalau tangan sama kaki barangkali beda ya, karena airnya ngocor kan. Kecuali aku ambil airnya pakai tangan, kemudian aku masuk ke kaki ataupun tangan itu ya. Tapi kalau ketika berwudu di keran, beda kasus ya. Nafsu anha kurang daripada 2 atau 3 dan lain sebagainya. Itu ya, dipahami? Syarat itu berarti agar wudunya itu berbuah pahala. Apa syaratnya? Alma, airnya harus air yang mutlak, gak boleh air mutrikil, gak boleh air jasjus, lain sebagainya. Kemudian kedua Islam. Masya Allah, ada fulan walaupun Nasrani dia berwudu. Bukan. Masya Allah, fulan dia Nasrani walaupun Kristen dia berwudu seperti kita. Alim atau tidak? Pahala atau tidak? Wudu tidak diterima karena syarat dalam wudu itu Islam. Ya. Biar kata dia berwudu sampai 1000 kali, sampai tangannya itu lecet misalkan gitu ya. Kalau dia nggak Islam nggak ada pahala. Ya. Kemudian tamyiz, sudah bisa akalnya sudah bisa jalan dikit lah, bisa bedakan baik dan tidak. Bocah kira-kira, anak kira-kira 5 tahun 5 tahun, maaf, ada kotoran kambing dan dia tahu itu kotoran kambing. Makan. Kalau dia makan, berarti belum tamyiz, belum bisa membedakan, belum lahar. Tolong menitip ini beli minyak goreng ke warung. Dia ternyata bukan ke warung tapi uangnya dia OP, dia belum tamyiz. Gila, usia 5 tahun.
warung habis sudah ngerti gitu ya. Habis itu sudah mengerti nalarnya, sudah dia ada jalan-jalan gitu kan, nggak mau apa-apa. Kemudian nah bahkan balik itu kan kalau laki-laki balik usia berapa? Biasanya 12-15 maksimal kan? Ya. Tapi kalau misalkan bagaimana Ustaz, saya belum balik, belum pernah ihtilam, belum pernah mandi wajib gitu. Tapi saya berwudu, masuk ke pahalanya? Masuk pahalanya. Gitu ya Syekh ya. Syaratnya adalah tamyiz. Bocah 5 tahun kok kalau ada tamyiz mah kena pahalanya. Gitu ya. Kemudian ada munafi wal hamil, tidak ada penghalang ketika kita berwudu. Kita berwudu capek-capek ternyata di tangannya ada plester plastik misalkan. Berwudu capek-capek ternyata ada plastik menghalangi badan kita, maka tidak sah wudunya. Gitu ya. Udah wudu ternyata masih ada bekas cat ini, cat apa namanya? Cat tembok, wajah tembok, cat kayu. Cat kayu kan udah masuk air. Tapi kalau cat tembok sepertinya air masih bisa masuk seperti itu. Ya. Nah begitu ya. Pastikan tidak ada penghalang untuk berwudu sampai ke kulit kita. Kemudian wadukhulu waqti ini sudah selesai. Dipahami sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang yang membatalkan wudu itu apa? Tentu, oke, nanti ya kita lihat ya. Yang membatalkan wudu, khuruju ghairi manihi min fardin, keluar sesuatu selain mani dari farj, dari apa namanya kemaluan, dari bawah, gitu ya. Jadi apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan atau lubang kata maaf ya, mau itu darah, mau itu is atau mau itu mau gitu ya, itu membatalkan wudu. Bahkan bukan cuma barangnya ada, hanya maninya saja, nggak ada bedanya, nggak ada kulit-kulitnya, nggak ada, tentunya saja tetap membatalkan. Apapun yang keluar dari dua lubang bawah, gitu ya. Kemudian waghalaba ala akal, hilang akal tidak berjalan. Contohnya ketika tidur, apa? Orang gila juga termasuk, orang apalagi pingsan termasuk, apalagi. Pokoknya lagi hilang akalnya gitu, koma termasuk, gitu ya. Yang seperti itu sebelumnya berwudu maka wudunya batal. Kemudian masuk farjin adamiyin, megang kemaluan adami manusia. Antum punya peternakan kambing, gitu kan? Antum megang kemaluan kambing, batal wudunya? Batal wudunya? Jadi kemaluan, megang kemaluan, batal wudunya? Hah? Karena bukan manusia, ya. Tapi kalau manusia, maaf nih, atau keluar antum, atau keluar istri, atau antum nyekokin anak antum nanti kalau antum sudah punya anak, itu batal hukumnya. Itu istilah ya, pahami? Nah, di batni kafir dengan apa? Dengan kalau Syafi'i mengatakan dengan telapak tangan ini batal. Nah, tapi kalau dengan kohar, dengan punggungnya, maka tidak batal. Bentar nih, misalkan ini kemaluan atau untuk kena dengan ininya tidak batal. Tapi kena begini, batal. Bisa ya, dipahami? Kemudian
Wa talaqqi masyaratai dzakar wa unsa bi kibarin la mahram. Bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan. Ini kulit laki-laki perempuan. Ini kulit laki-laki perempuan semuanya keduanya sudah pada balik. Ya, kalau antum megang misalkan antum nyebokin antum misalkan jadi guru TK gitu ya. Kemudian antum harus nyebokin murid antum bocah TK yang di kelas gitu kan. Otomatis kalau guru TK kan nyebokin gak ada orang tuanya kan. Karena orang tuanya pulang, orangnya gak ada nih. Daripada awal kelas makin semerbak nggak tahu tersebut, maka cebokin, buka ininya atau cebokin, atau mungkin untuk melawan perempuan tapi belum berani. Ya kalau kita bikin la mahramin yang bukan mahram, orang yang sudah sama-sama ini dan bukan mahram. Kalau mahram gimana? Misalkan antum cebokin ini bukan nyamuk ya. Ini megang semua kulit ya, semua kulit. Antum megang kulit daripada saudara perempuan antum. Antum punya saudara perempuan, ada yang punya saudara perempuan? Ada yang tidak punya? Hafid? Ada saudara perempuan? Ada. Hafid sudah berwudu, kulitnya bertemu dengan kulit saudara perempuannya Hafid, maka tidak jadi batal atau tidak batal berwudu karena masuk dalam mahram. Ya. Nah ini syukur, tadi apa? Contohnya, kalau antum nyebokin bocah, dengan antum sebagai guru TK nyebokin bocah, antum sudah punya guru, megang kemauan, bocahnya pun belum balik, maka batal. Tapi kalau antum guru TK atau guru SD, kulit antum bersinggungan dengan murid antum yang perempuan, tapi belum balik, maka kulit antum belum balik. Paham ya, Syul ya? Paham ya? Tuh. Sekarang kita mau praktek berwudu. Sebelumnya satu lagi, babul ghusl, mandi wajib. Kita biar cepat ya. Mandi wajib itu ketika keluar mani atau ketika berhubungan suami istri, keluar laki-laki masuk dalam keluar perempuan. Maka setelah itu harus mandi. Jangan sampai pikiran aneh ya, itu wajar. Jadi ya, apa namanya, jangan dijorok-jorok lah, gitu ya. Paham ya? Atau masuk kalau kita keluar. Nah, selain terjadi maka harus mandi wajib. Dua hal minimalnya saja dalam mandi. Yang pertama apa? Niat. Maksudnya apa? Pas ketika mau mandi, saya niat mandi wajib. Mau di hati atau di lafazkan, saya niat mandi wajib. Jibur. Tapi jangan sampai kita, saya mandi doang. Tapi gak ada terusnya kita mandi wajib, maka gak jadi itu mandi wajib. Setelah itu untuk mau sholat gak boleh karena belum mandi wajib. Jadi itu penting niat. Saya niat mandi wajib. Yang kedua apa? Air mengenai seluruh badan. Salah-salah masuk, ketek salah-salah masuk, salah-salah selangkangan juga masuk. Jangan sampai ya. Hidung atau telinga jangan sampai ke dalam banget ya. Permukaannya saja cukup. Hidung tidak sampai ke dalam permukaan saja cukup. Demikian ya. Dua teman wajib. Niat sama air masuk ke seluruh badan. Apa bahasanya? Air membasuh, air mengguyur mengalir di seluruh badan, gitu ya. Oke.
berwudu. Siap ya? Ingat yang pertama apa? Niat dulu. Saya niat berwudu lillahi ta'ala. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan bentar. Cuci tangan apa? Mabok kumur 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian ambil air, hisap ke hidung. Ambil air, hisap ke hidung. Sebetulnya sunahnya satu satu sendokan itu untuk kumur-kumur dan untuk hisap. Ini nih satu sendokan nih, set kumur-kumur, masih ada air, hisap. Tapi karena kayaknya agak repot ya, ini aja deh, kumur-kumur aja, kumur 3 kali, habis itu hisap. Gitu ya. Setelah itu wajah, tangan, kepala, setelah kepala, telinga, kemudian kaki. Dipahami ya? Kita praktek berwudunya di sini, di bawah